Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para pecinta Al-Qur'an, salihin salihat rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah pada serial kali ini kita bersama beberapa ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu 204 sampai 207. Nah, InsyaAllah sebelum memulai tadabbur saya mohon izin membacakan beberapa ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Shadaqallahul Azim. Para pemirsa, setelah kita pada pertemuan sebelumnya membahas tentang hikmah dari syariat haji dan umrah yang merupakan kelanjutan pada momen berat pada saat terjadinya umrah yang tertunda dan kemudian dilanjutkan dengan Sulhul Hudaybiyah, maka sekarang kita kembali pada pesan yang terkait dengan momen kehidupan setiap manusia. Dan di sini Allah menjelaskan beberapa perilaku manusia. Yang pertama adalah digambarkan di 204. Nah, saya izin bacakan terjemah yang tadi ya. Dan setengah dari manusia yang ada yang menarik hati engkau kata-katanya dari hidup di dunia. Dia menjadikan Allah saksi atas apa yang dalam hatinya, padahal dia adalah sejahat-jahat musuh. Ini maksudnya ada orang-orang yang kita kagum karena pandai di dalam berkata-kata gitu ya. Tapi sesungguhnya orang itu jahat gitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah apabila telah berpisah berjalanlah dia di bumi hendak merusak padanya, membinasakan pertanian dan peternakan, padahal Allah tidak suka dengan kerusakan. Jadi kelihatannya alim gitu, berkata-kata baik, ternyata orangnya jahat dan suka rusuh, bahkan yang dirusak adalah pertanian, peternakan. Ya, nanti kita akan jelaskan. Dan yang berikutnya adalah ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, dia sombong dan berbuat dosa. Lantaran itu cukuplah jahanam untuknya. Itulah seburuk-buruk ketetapan. Yang berikutnya, setengah dari manusia ada yang menjual dirinya karena mengharap keridhaan Allah. Nah, ini yang terakhir yang baik ya. Artinya terkait dengan posisi mereka, yaitu mengharap ridha Allah dan Allah Maha Penyayang atau penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, menariknya adalah Buya Hamka menulis ayat-ayat tadi dalam bingkai tema judulnya kebohongan hidup. Nah, saya bacakan ya. Ketika membicarakan haji selalu diingatkan maksudnya yang tinggi, yaitu membina takwa. Jadi luar biasa ya, ibadah haji supaya kita bertakwa, puasa supaya kita bertakwa. Kesucian batin dan kesucian lahir, meskipun keterangan tentang haji telah selesai, sudah dibahas sebelumnya, rangkaian ini akan berjumpa lagi pada ayat-ayat lain di surat yang lain, jadi terkait dengan pembahasan haji dan takwa. Maka sekarang mulai menempuh hidup sehari-hari. Jadi kembali kepada kehidupan. Allah peringatkan pada saat sudah berbekal dari ibadah haji, dalam kehidupan sehari-hari kamu akan menjumpai beberapa tipe manusia. Kata-katanya menarik ya. Orang-orang ada yang menarik kata-katanya, pandai membawa diri, seakan-akan dia mengerti, menaruh perhatian pada semuanya, seakan-akan turut memikirkan keselamatan manusia, seakan-akan dia punya maksud dan cita-cita baik, dan dia menjadikan saksi atas apa yang dalam hatinya. Masya Allah. Ternyata Allah katakan di ujung ayatnya, padahal dia sejahat-jahat musuh. Masya Allah. Jadi
ada orang tampilannya baik tapi dia aladul khisam. Nah, inilah yang disebut dengan orang munafik. Manis mulutnya berkata-kata, karena manisnya orang dapat tertarik. Kalau perlu nama Allah bisa dijadikan saksi bahwa dia orang jujur. Tambah banyak dia bercakap, tambah banyak nama Allah disebut dalam hatinya. Padahal tersimpan rasa dendam dan permusuhan. Mulut yang manis jangan lekas dipercaya sebab lidah tidak bertulang. Orang dapat memutar-mutar lidah menurut keadaan dan memakai 1001 lidah untuk 1001 persoalan. Karena begitu pasangannya dan kemari begini, semua yang diajak bercakap timbul percaya karena pintarnya kepada berat agamanya, dia tidak berkeberatan mengatakan Allah jadi saksiku. Nah, ini ada hal yang menarik, berarti kita tetap diminta untuk waspada. Dan apabila telah berpisah, tadi kan kita terpesona dengan dia. Ketika kita berpisah dengan dia, ini disebutkan, mereka kembali kepada keadaannya sendiri. Kalau bahasa sekarang kembali ke setelan pabriknya. Ya, berjalan di bumi merusak. Ya, sebab yang dijadikannya pedoman bukanlah kebenaran, bukan nama Allah, ternyata tadi hanya bermain di mulutnya saja, melainkan kemegahan dirinya. Keuntungan yang hendak dipulutnya, hendak didapatnya maksudnya. Dia menyimpan segala rencana berbeda dari kemauan Allah, tetapi untuk menyembunyikan maksud yang jahat itu, dia perlu bermulut manis, kata Buya Hamka. Bertambah kejam rencana mereka, bertambah manis mulut mereka. Jadi semakin manis akan semakin kejam. Nah, ini menariknya, orang-orang munafik ini membuat orang bisa dipercaya. Dan kita disuruh mewaspadai orang-orang yang seperti ini. Masih ada sifat-sifat lain yang kita perlu waspada ketika kita bergaul dengan orang pada saat kita sedang peak performance, kita sedang baik-baiknya pulang dari haji. Seperti apa sifat-sifat mereka dan bagaimana cara kita waspada? Jangan kemana-mana dulu para pemirsa, kita akan sambung kembali insya Allah setelah break yang berikut ini. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Quran, luar biasa ya, orang bermulut manis dan semakin manis kata Buya Hamka, dia semakin kejam rencananya. Subhanallah. Maka mulut yang manis itu kata Buya Hamka, kerap kali mematahkan siku orang yang hendak ingin menentang kezalimannya. Rencananya adalah kemegahan diri. Peraturan dari Allah kalau dipandangnya merugikan rencana, niscaya akan dihalangi dan dimusuhinya. Sebab itu agama hanya dipakainya mana yang memberikan keuntungan kepadanya. Masya Allah. Kalau sudah berpisah di sini dikatakan sampai dia merusak peternakan dan pertanian. Setelah sebagian ulama ya, ada yang menafsirkan kata an-nasla bukan hanya peternakan dan binatang, tapi juga keturunan manusia. Masya Allah. Dan pada faktanya orang-orang ini bisa merusak apa saja. Karena yang penting bagi dia adalah berjalannya kepentingannya. Dia tidak peduli melanggar atau tidak. Dia tidak peduli menyengsarakan orang atau tidak. Maka episode manis mulutnya sudah selesai. Nah, sedangkan hakikatnya Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, lantaran demikian, hendaknya kita waspada. Karena kehendak yang demikian sangat berbeda dengan kehendak Allah. Dan jangan sampai kita tertipu. Sebagaimana dikatakan kata Buya Hamka, kalimat tawalla mengandung dua arti. Pertama berpaling, kedua berkuasa. Jadi tawalla itu bisa artinya memalingkan diri. Tawalla itu bisa berarti dia mengambil kekuasaan. Jadi ini sangat-sangat relevan ya dengan kondisi hari ini. Kalau orang munafik berpaling dari kebenaran, maka dia akan tambah jahat dan buruk. Bisa arti pertama dari tawalla. Kalau orang-orang munafik dia berkuasa, mendapatkan kekuasaan, maka dia akan buruk. Kenapa? Karena dia merusak. Jadi makna tawalla di sini bisa diartikan dua. Nah, ini tetap harus berhati-hati ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang bermulut manis dan membuat kita kagum kepadanya. Maka demikianlah yang diperbuat oleh penguasa negara. Kalau tadi tawalla berpaling dari dakwah, disuruh berjihad, dia akan cari alasan dengan kepandaian argumentasinya.
Disuruh berderma, dia akan cari alasan untuk menghindar. Disuruh berkorban, disuruh berkontribusi dengan bersilat lidah dan kemampuan beretorika, dia akan terlepas dari kewajiban-kewajiban itu. Itu diartikan tawalla. Kalau dia berkuasa, kata Buya Hamka, maka bersikap diktator dan mementingkan pengkultusan perseorangan. Setiap waktu hanya mempertunjukkan kekuasaan atau show, kata beliau. Hampir setiap hari rakyat dikerahkan menonton kebesaran paduka, kata beliau. Bertepuk tangan menyambut pidato paduka, kata beliau sekali lagi. Sehingga kebun-kebun tertinggal dan sawah-sawah terbengkalai. Jadi pada sisi kemegahan untuk dirinya, dia melupakan produktivitas untuk kebutuhan-kebutuhan rakyat, yaitu pangan, peternakan. Di musim hujan timbul banjir. Di musim kemarau menjadi kering, kesuburan tidak ada lagi karena ada kerusakan. Jadi yang disebut kerusakan itu tidak murni dia merusak, tetapi programnya adalah memalingkan orang daripada melakukan kebaikan sesuai dengan maqasidus syariah, keinginan dan tujuan syariat yang Allah turunkan, dipalingkan untuk dirinya, dipalingkan untuk menunjang popularitasnya dan kemegahannya, dan pada saat dia berkuasa maka dia akan merusak segala-galanya. Ini ngeri ya kalau digambarkan ya, sampai rumput-rumput jadi kering, binatang ternak mati, kemiskinan di mana-mana, sementara kekuasaan itu semakin menjadi mercusuar. Mengerikan sekali. Di ayat ini disebut membinasakan al-hartha, kesuburan. Lalu an-nasla bisa berarti keturunan. Keduanya diambil penafsiran bahwa penguasa yang dihasilkan dari tadi aladul khisam berbeda dari penampilannya karena dia punya target yang nanti pada saat sudah tercapai muncullah setelan pabriknya, yaitu merusak. Nah, ini ngeri sekali. Dan orang-orang yang seperti ini cukup jahanam untuknya, seburuk-buruk nanti menjadi tempat tinggalnya. Nah, para pemirsa, di pangkal ayat 207 saya bacakan terjemah. Setengah dari manusia, jadi ini terakhir ya, artinya setelah tadi ditunjukkan sifat-sifat orang munafik yang sampai batas tertentu, ketika sudah sampai pada tujuan mereka, mereka akan berbuat kerugian. Yang tadi disampaikan ya, ada ketika mereka berkuasa, mereka merusak atau mengambil kebijakan yang bertentangan dengan syariat atau maqasidus syariah. Dan pada saat diingatkan untuk bertakwa kepada Allah, wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil itsmi. Ini luar biasa. Kalau mereka diperingatkan, mereka itu bangga dengan melakukan kemaksiatan dan permusuhan terhadap Allah. Maka bisa jadi nanti ada orang diingetin istighfar. Ya istighfar. Padahal istighfar itu dia melecehkan. Atau kemudian dia diingatkan untuk ingat Allah. Apa gunanya mengingat Allah? Karena pada saat dia mengingat Allah dengan tidak ada bedanya. Lalu dia kemudian menjauhi, padahal dulu awalnya adalah bermulut manis. Nah inilah yang kemudian ayat-ayat 3 ayat ini menjelaskan 3 sampel sifat manusia yang nanti kalau terkumpul pada kekuasaannya maka akan berakibat kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar itu selalu dimulai dari kezaliman yang kecil dari dalam diri manusia. Dan nanti pada efeknya tujuan ketika manusia sudah baik, di awal dia bertakwa mendapatkan bekal yang cukup pada saat melakukan ibadah haji, akan terganggu pada prosesnya ketika dipengaruhi oleh para penguasa yang jahat tadi itu. Yang mulanya adalah bermulut manis, tetapi kemudian akan berakibat pada terdistraksi orang-orang yang sudah saleh pada awalnya. Para pemirsa yang berbahagia, masih ada satu lagi jenis manusia, yaitu manusia yang bertakwa. Tapi insya Allah setelah jeda ringan kita akan sambung yang berikut ini. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, jadi setelah disebutkan beberapa jenis manusia dengan karakter kemunafikan dan kebohongan itu tidak sesuai dengan ekspektasi ketika kita menjumpainya, lemah lembut, manis mulutnya, ternyata jahat.
maka di sini ada satu lagi sifat yang disebutkan di 207, yaitu sifat yang manusia itu adalah menjual dirinya, menggadaikan dirinya dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahasan Buya Hamka cukup banyak di sini. Jadi luar biasa ya. Jadi tidak cukup seseorang berislam itu dengan bersyahadat, melakukan sholat, puasa, tapi harus direfleksikan karena ibadah-ibadah itu bukanlah ibadah-ibadah yang beku. Maka ibadah itu adalah ibadah yang menggerakkan. Maka di sini seseorang tidak akan bisa disebut berislam sebelum dia melaksanakan apa yang telah dilakukan pada ibadah mahdhah tadi. Jadi itu ada nilai-nilai dan tujuan maqasidus syariahnya. Dia refleksikan dalam kehidupannya. Maka di sini disebutkan, saya bacakan ya, menilik bunyi ayat ini disimpulkan bahwa menjadi muslim itu artinya menyerahkan diri bulat-bulat seluruhnya kepada Allah. Dan belumlah berarti menjadi Islam kalau hidup hanya semata-mata mencari makan yang halal, tekun beribadah 5 waktu, menjaga diri dari berbuat dosa, tidak mengganggu orang lain. Maka kalau hanya itu yang dilaksanakan, itu disebut dengan Islam yang egoistik, kata beliau. Nah, tetapi perlu ada tambahannya, seorang muslim harus aktif. Dia wajib berusaha membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Pelihara syariat, perjuangkan dia agar tegak. Cari harta benda sebanyak-banyak yang halal, lalu nafkahkan. Ya, maka ini yang menjadi penting. Karena sholat, puasa, zakat, haji, dan amal soleh lainnya, ini adalah amalan-amalan yang bukan amalan beku. Sholat jamaah beramai-ramai di masjid, sholat subuh, amalan lainnya bukan menjadi tujuan. Tetapi itu adalah menjadi sarana, menjadi sebuah wasilah, cara agar kita sampai pada sesuatu yang lebih mulia. Nah, di sini menarik para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat, para pecinta Al-Quran, karena Rasulullah SAW juga bersabda, ad-dinu nasiha, bahwa agama ini adalah nasihat. Qulna liman? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Maka agama ini adalah nasihat. Kenapa nasihat? Karena nasihat itu bukan sekedar pelaksanaan atau teori, tetapi diterjemahkan pada kehidupan yang ada di sekitar manusia atau muslim yang menjalankan ibadah tadi. Apabila mulut dibungkam pada pelaksanaan setelah dia melaksanakan sholat, lalu dibungkam tidak boleh mengembangkan kegiatan ekonomi, kegiatan politik, dan lain sebagainya, maka akan menjadi sia-sia. Dan karena itulah orang yang lemah imannya, dia hanya akan pada batas minimalis melaksanakan ajaran-ajaran yang tadi disebutkan. Tetapi ketika kita kuat, maka yang terpenting setelah kita melaksanakan ibadah tadi, kita gadaikan, kita bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghasilkan tujuan hidup kita yang mulia, yaitu syariat Allah yang ditegakkan dengan maqasidus syariah, dan kemudian kita membawa sebanyak mungkin manusia untuk taat kepada Allah. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, sebagai lesson learn dari pelajaran kita pada sesi ini adalah ada tipe-tipe manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan terpukau pada manisnya mulutnya. Pada ketika kita berinteraksi dengannya, kita perlu waspada, memproteksi diri kita, sehingga kita termasuk pada bagian akhir yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 tadi, yang oleh Buya Hamka ditafsirkan sangat banyak sekali. Di sini beliau bahkan sampai kisahkan dari kisah para sahabat, sampai kemudian kemegahan yang dibangun oleh raja-raja Prancis pada waktu itu. Ini sesungguhnya yang terjadi pada kekuasaan modern yang berkiblat pada hedonistik, mercusuar kemegahan dirinya dengan mengorbankan rakyatnya. Maka sebagai muslim yang baik adalah totalitas di dalam berislam. Seperti apa cara seseorang berislam nanti akan dipandu pada ayat-ayat berikutnya yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan ayat ini menginspirasi kita untuk memiliki ketahanan, memiliki imunitas, dan dijaga Allah dari sikap-sikap kemunafikan
yang menjangkiti kita atau kita ditipu oleh orang-orang munafik yang pendusta. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.